sekarang Santo Paulus mempercayakan apa kepada Bapak Uskup? Lanjut ayat. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya, siang malam dengan tiada berhenti-hentinya menasehati kamu, masing-masing dengan mencucurkan air mata. Kepada setiap uskup, Paulus menasihati dengan cucuran air mata. Lanjut. Sekarang Paulus bilang, saya akan pergi. Tapi saya mempercayakan kepada kalian apa? Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Perak. Cukup. Kalau saya begini cukup. Yang perak emas itu urusan kemudian. Dia tidak punya. Kepada para uskup, sambil menasihati para uskup dengan cucuran air. Kepada kalian, kupercayakan apa? Itu yang saya butuh. Ada 2 yang dipercayakan kepada para uskup oleh Paulus. Nona 31. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingat. Jadi kalian jangan tidak semua di sapu kepala, karena kalau saya bilang kata kunci, kamu lihat kata kuncinya di mana. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman. Sekarang aku menyerahkan kamu semua Bapak Uskup kepada Tuhan. Dia akan pergi nih. Dia akan pamit nih. Dia menyerahkan kepada Tuhan. Yang kedua, diserahkan kepada apa para uskup? Dan kepada firman kasih karunia-Nya. Dan di situ. Kepada firman kasih karunia-Nya. Dan 2 Timotius 4 ayat kedua. 2 Timotius. Kepada spesifik Bapak Uskup Timotius. 2 Timotius 4 ayat kedua. Timotius anakku, wartakanlah sabda. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Wartakan sabda baik ataupun tidak baik waktu. Katakan yang benar seperti apa. Karena nabi palsu. Karena sama dengan guru palsu ayat 3 dan 4. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. 4. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Anda yang dinaikkan sub kakak pamit itu. Oke. Dia di bawah, saya tidak tahu tadi. Saya di Kolombia jadi siang, jadi ada yang tanya kok siang, mungkin pertama kali ke sini. Oke. Itu penting sekali karena Alex, sekarang kau mengerti. Nabi palsu identik dengan guru palsu. Dijelaskan secara eksplisit, dijelaskan sangat jelas oleh Santo Petrus. 2 Petrus 2 ayat 1 selanjutnya. Petrus mengkomparasi seperti zaman dahulu nabi palsu, sekarang ada guru palsu. Tugasnya sama telah tadi dengan cerita dongeng dan semuanya itu. Oke, sekarang kita lihat bagaimana Santo Petrus sendiri sebagai primus inter pares mengkomparasikan nabi palsu dan guru palsu. 2 Petrus 2 ayat 1 selanjutnya.
Kau tidak perlu tanya ayat lagi. Kalau saya bilang itu artinya mulai dari 1. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Tahan dulu. Analisa bahasa. Seperti zaman dahulu nabi palsu, sekarang Ada Alisa. guru-guru palsu. Artinya Petrus memposisikan nabi palsu dan guru palsu itu sama atau tidak? Sama, Pak. Perbandingan Sama. setara. Pembandingan setara. Sekarang tugas nabi palsu, guru palsu untuk apa? Lanjut. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Tahan dulu. Guru palsu, nabi palsu ini di dalam Kisah 20 ayat ke-30 datang dari Dalam. yang dengan Murtad. ajarannya palsu mencoba menarik orang-orang yang benar. Oke. Betul. Oke. Analisa logisnya ke sana. Oke. Sekarang dengan pengajaran, bantu dulu deh saya. Lanjut tadi. Oh ya, Engkau jangan lari ke kisah lagi. Sekarang engkau Enggak, Pak. hanya Iya. di 2 Petrus. ya. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menembus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Lanjut. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu Tahan dulu. dan Tahan dulu. Banyak orang mengikuti hidup mereka. Ingat tadi 2 Timotius 4 ayat ke-3 dan 4. Akan hadir guru-guru palsu. Palsu. Dan banyak orang pergi mendengarkan dongeng. Dongeng. Bukan kebenaran. Dongeng dari si Calvin ini. Dengan tulipnya. Dongeng dari 3 only-nya itu, 3 solanya. Setelah itu disempurnakan oleh Calvin, tambah 2 lagi jadi 5 sola. Dongeng double predestinasi. Dongeng. Oke, lanjut. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tahan dulu. Karena apa? Serakah. Karena keserakahan mereka, guru-guru ini menceritakan cerita-cerita isapan Isapan jempol. Sekarang kita bagaimana sendiri Santo Paulus mengkategorikan keserakahan itu sebagai apa? Bantu Efesus 5:5. Engkau tahan di ada teknik Ayub punya, teknik lektor. Taruh satu pembatas di yang barusan dibaca supaya nanti kalau kembali cepat. Oke. Karena makanya saya gunakan 2-3 lektor karena itu juga. Taruh di situ. Engkau Bisa, lari. Pater, ini langsung buka Efesus 5:5. Engkau lari Efesus 5:5. Ya. Tadi ingat bahwa keserakan itu adalah pekerjaan dari siapa tadi? Kayak Alex, pamit. Kerja dari guru-guru Guru-guru palsu. Oke. Sekarang Paulus mengkategorikan keserakan sebagai apa? Karena ingatlah ini baik-baik. Tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah. Artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Berarti bukan patung dong. Guru-guru palsu ini yang dengan serakahnya yang mengajarkan cerita-cerita dongeng. Dongeng Calvinis tulip. Dongeng sola-solaria yang Pater pamit bilang. Ini yang namanya guru-guru palsu. Keserakan juga bagian dari penyembahan berhala. Tugas utama dari seorang guru palsu. Baca kembali 2 Petrus 2 tadi ayat yang terakhir, yang keberapa? Yang 3 atau 4 mungkin sekarang. Sekarang 4, Pater. Tidak, saya butuh 3 tadi. Kembali, yang serakah tadi saya butuh. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Keserakan ini
Kembali ke Roma 16 ayat 17. Sebentar Pater, saya blok. Itu ada yang ini. Biar di bawah ada yang moderator yang lain. Kau tidak usah cemas, kau konsentrasi dibaca saja. Enggak, kata-katanya nggak bagus Pater. Biar Tetapi tidak. aku menasihatkan kamu saudara-saudara. Tahan dulu, JJ, Andi Yani masih di sini tidak? Beritahu dulu, kalau tidak keluar semua dari moderator semua nanti. Oke. Jangan sampai mereka pergi tidur atau pergi kunjung room yang lain-lain. Tukang gosip semua mereka ini. Roma 16:17. Jangan keluar dari pengajaran para rasul. Tolong, jangan keluar dari pengajaran para rasul. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu, hindarilah mereka. Paulus menekankan kesetiaan kepada pengajaran apostolik. Kau hilangkan orang, hindari mereka yang ajar yang aneh-aneh, bukan yang kami ajar. Sebab ayat 18, mereka pikir mereka pun perut, kesalahan. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Kembali 2 Petrus 2 ayat 3 tadi, yang serakah tadi. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu, hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Gara-gara guru-guru palsu ini ayat 2, kebenaran diinjak-injak. Ayat 2-nya ke belakang. Tadi ayat 3, sekarang ayat 2. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Teman-teman, itu sampai dengan ayat ke-22 kalian bisa baca sendiri, oke? Tentang ini statement dari Santo Petrus terhadap guru-guru palsu. Jadi itulah ya, Alex, kira-kira seperti itu. Kemana? Karena itu sedikit kembali kepada Calvin, belum selesai sebagai kesimpulan umum tadi, oke? Saya buat kesimpulan umum dulu, sintesisnya. Yang tadi kita di sini tuh, bagi Calvinis, tidak bisa kau murtad lagi ketika kau sudah dipilih. Engkau bisa mengerti? Bisa, Pater. Tapi, buset, kita mesti mengatakan orang keluar dari kita. Bisa mengerti? Bisa. Orang keluar dari kebenaran. Jadi mereka ini lawan cerita dongeng semua. Calvinis itu dongeng doktrinal. Sintesis, keadilan dan karakter Allah. Alkitab penuh dengan undangan, datanglah, bertobatlah, ikutilah aku. Semua ayat ini mengasumsikan bahwa manusia diberi kapasitas oleh Tuhan untuk merespon secara bebas. Datanglah kepadaku kalian lemah tidak berat. Kalau kau tidak datang, urusan kau toh. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Berbahagialah orang yang diundang ke dalam perjamuan. Kalau engkau datang dan ke dalam perjamuan, ya sudah. Kalau tidak mau datang, bagaimana? Mengajarkan bahwa manusia mati total sehingga tidak bisa merespon. Ini yang diajarkan oleh paralisa. Paralisa artinya tidak bisa buat apa-apa lagi. Ketidakberdayaan, analogi ketidakberdayaan manusia dalam konteksnya Calvin ya. Mengajarkan bahwa manusia mati total sehingga tidak bisa merespon. Namun Tuhan tetap menghukum mereka karena tidak percaya. Sama seperti menyuruh orang cacat lumpuh, bangunlah, lalu ia menghukumnya karena ia tidak berdiri. Konsep ini melanggar rasa keadilan kita dan bertentangan dengan karakter Tuhan yang diwahyukan. Dan berbelas kasih. Ingat itu. Penghakiman tanpa belas kasih akan diberikan kepada mereka yang tidak berbelas kasih.
Yakobus 2 ayat 13. Saya baca kembali statement ini, penting sekali teman-teman. Ketidakberdayaan manusia mengajarkan bahwa manusia mati total sehingga tidak bisa merespon. Namun Tuhan tetap menghukum mereka karena tidak percaya. Sama seperti menyuruh orang cacat lumpuh, bangunlah, lalu menghukumnya karena ia tidak berdiri. Konsep ini melanggar rasa keadilan kita dan bertentangan dengan karakter Tuhan yang diwahyukan yang berbelas kasih. Wahyu 3, Yakobus 2, ayat ke-13. Penghakiman tanpa belas kasih akan diberikan kepada mereka yang tidak berbelas kasih. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Calvin hanya mau katakan bahwa Allah bertentangan dengan dirinya sendiri. Kesimpulan, keselamatan murni anugerah. Manusia tidak menyelamatkan dirinya sendiri. Keselamatan adalah inisiatif dan karya Allah sepenuhnya. Katolik tidak pernah protes. Iman adalah respon. Tuhan memampukan manusia, semua manusia melalui panggilannya. Dan iman adalah respon sadar manusia, bukan tindakan Allah yang dipaksakan terhadap anugerah tersebut. Kasih yang tidak terbatas, penebusan Kristus tidak terbatas pada segelintir elit. Undangannya universal. Tuhan tidak mengasihi seperti mesin yang memprogram, melainkan seperti Bapa yang merentangkan tangannya kepada seluruh dunia. Lukas 15 ayat ke-25. Ada persoalan besar di situ. Ayat 23 saya dulu. Ketika anak pulang, anak ini bertobat untuk pulang. Dan ambillah anak lembu 15:23 Nona, 25 jangan dulu. Iya, 23. Dan ambillah anak 21. lembu tambun. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Tahan dulu situ. Alexander Calvinis tidak membuka ruang pertobatan. Kau sudah telah ditentukan untuk tidak lagi selamat. Dan kau diselamatkan. Di sini tidak ada lagi ayat 18. 18 yang dibaca. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Menghilangkan karakter partisipatif, solidarisasi dan partisipatif dari pendosa. Alex, aku akan pulang, pergi dan mengatakan aku telah berdosa. Sekarang ayat 19, dia pulang atau tidak pulang? Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Sekarang dia pulang atau tidak? Aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Sekarang dia pulang atau tidak? Ayat selanjutnya. Maka bangkitlah ia dan berdiri kepada bapaknya. Ayat 18, dia berpikir, menyadari, saya berdosa. Ayat 20, dia ambil inisiatif, pulang. Bapa menanti engkau untuk pulang. Sekarang ketika anaknya tiba di depan Bapa, dia akan tolak, saya sudah tentukan engkau untuk keluar dari saya punya rumah. Engkau tidak, buat apa kau pulang lagi? Sekarang 21. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Karakter privasi di situ, Alexander, sentuhan kebapaan sangat dipersonifikasi dalam konteks pribadi, oke? Bisa mengerti, Alexander? Sekarang Bapak kedua. Bisa, Pak. Dia pakai konsep sangat menghargai anak yang hilang dan mati. Dia pakai pendekatan kebapaan dengan menghargai seluruh keputusan untuk pulang
zona privasi di sini masih pakai zona privasi. Nanti sekarang sebentar nanti dia panggil pelayannya, tapi belum, masih pertemuan intim pribadi. Sekarang apa yang dilakukan oleh ayah? Ayat 22-nya. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah Jangan. bawa Bapak keluar dulu, itu penting. Yang tadi, yang 21 belum selesai. 21. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Engkau lupa baca di situ di mana ayah keluar. Saya butuh di situ. Ketika melihat anaknya. Engkau lupa ayat itu. Enggak, 18, Pater. Bapak keluar. Engkau bahaya sekali lihat terus ini. Enggak, iya, Pater. Enggak ada lagi. Ayat Udah baku itu dekat di 21. situ. Lihat, saya tuh mau kalian lektor lihat kata kunci, bukan saya suruh ayatnya berapa. Oh, Ketika ayahnya melihat. Berarti sebelum 21, Nona. maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya Ini baru engkau sudah masuk kepada kepintaran digital dalam ayat. Kata kunci ketika melihat, ayahnya melihat, dia masih jauh nih. Ya, itu kata kunci yang maksudnya. Oke. Oh iya, soalnya tadi mau baca itu Pater suruh langsung 21 tadi. Tidak ya. Ini yang kalian lektor juga harus dibuat ujian. Oke. Oh, Dengan iya, kata siap. kunci. Oke. Ya, Pater. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Dua karakter penting, Alexander, dalam rekonsiliasi. Anak pulang, bapak keluar. Ada pertemuan kasih di situ. Rangkulan. Oke. Tetapi karakter di situ, poin penting ada di anaknya. Karena ayat selanjutnya, perkataan anaknya bukan bapaknya dulu. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Sekarang reaksi dari bapak. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Pakaian itu hidup baru ya teman-teman. Ini penting sekali ketika persoalan anak dengan bapak. Tetapi bapak menyuruh para Pelayan. Karena itu kalau engkau berdosa, kau mengaku di pelayan. Bukan langsung kepada Bapa. Karena tugas dari pelayan ini yang mengenakan engkau pakaian. Cincin lambang cinta yang abadi. Kasut supaya ketika engkau jatuh jangan terantuk. Maka jangan pergi datang mengaku di sini Dosa pribadi itu mengaku kepada pelayan. Karena pelayan punya tugas untuk mengenakan. Bapak yang mengampuni, tapi pelayan yang mengenakan pakaian. Hidup baru. Sekarang kita lihat. Ada anak sulung yang sudah mengatakan mereka sangat Katolik. Yang menganggap bahwa mereka sebagai Katolik yang terbaik, yang bekerja untuk gereja, melayani gereja dan semuanya. Haleluya, tapi hilang juga. Baca. Sekarang ayat 25. 26. Lalu ia memanggil 26 kan, Pater? 25 dulu. Saya butuh anak yang sulung itu. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyi
yang tari-tarian. Sekarang dia tidak ditanya langsung kepada Allah. Dia panggil para ministerial, para pelayan. Dia pergi konsultasi ke sana. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Akan dijelaskan oleh magisterium di sini. Lanjut. Jawab Para pelayan, hamba, para pelayan perjanjian baru harus menjelaskan itu. Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Yang ini nih, yang tukang protes ini, yang menganggap diri Katolik tulen ini, lanjut ayatnya. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum Saya pernah melayani Bapak, saya membesarkan nama besarmu Bapak. Saya memberikan yang terbaik untuk engkau Bapak. Lanjut. dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Kembali melayani, saya butuh di situ. Tetapi ia menjawab, Kembali, protes di bapaknya, itu yang saya butuh. Dengar Bapak. maka marahlah anak sulung itu dan Kenapa dia marah? ia tidak mau masuk. Kenapa marah dan tidak mau masuk? Yang pertama, lanjut. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Cukup. Jangan dulu. Telah bertahun-tahun saya melayani gereja. Telah bertahun-tahun saya jadi pengurus KUB. Telah bertahun-tahun saya menjadi agen pembartan katekis. Telah bertahun-tahun saya jadi dewan paroki. Telah bertahun-tahun saya menjadi bendahara paroki. Telah bertahun-tahun saya memberikan yang terbaik, membesarkan gereja, paroki, dan lain sebagainya. Lanjut. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Ini yang bahaya sekali. Saya tidak mau kaitkan. Lanjut. Tadi saya mau ganti, boleh Pak? Ganti. Tapi itu yang penting, Pater. Tidak punya hak Sebentar, ganti ayat. Pater. Bagian itu tuh penting sekali. Yang dia tuntut untuk disembeli anak lembu tambun, ini apa? Konversinya apa yang dia tuntut ini? Yang kita namakan hukum kompensasi. Mhm. Paulus menjelaskan itu, hukum kompensasi bagus sekali. Engkau tahan satu di situ, yang kita namanya hukum kompensasi ya. Atau saya masuk sebentar teologi kemakmuran. Boleh lah Pak. Tapi Bahaya. sudah jam 12. Ini banyak, tapi sekarang saya harus makan siang nanti. Iya, Setengah jam. itu, Pak. Oke, selesai di sini kita masuk ke teologi kemakmuran sedikit supaya hebat sekali di situ. Oke. Nanti di salah satu penjelasan tentang teologi kemakmuran yang kita namakan itu hukum kompensasi. Beri banyak supaya panen banyak. Oke. Paulus menjelaskannya itu di dalam 2 Korintus 6 ayat 9. Teman-teman, kalau saya garu kepala, kalau begini, itu artinya untuk mau koneksi ayatnya kemana, oke? Jadi kamu jangan bilang, itu aneh di mana nih, oke? 2 Korintus 6, 6 ayat 9. Hukum kompensasi, di sini hukum kompensasi. Tapi di sini dia membandingkan antara domba dengan kambing. Maksudnya saya telah memberikan semuanya, sekarang saya harus dapat semuanya. Yang saya tanam selama ini, yang saya harus panen Bapakku. Ini Paulus bilang hukum kompensasi. Sebagai orang yang tidak dikenal. 2 Korintus 6:9 kan? ya terbalik 9:6 maaf. Ya. 2 Korintus 6:9 itu beda. 9:6 berarti. Camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak
akan menuai banyak juga.